Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Kejadian yang cukup mengundang perhatian ini dialami oleh seorang perempuan muda yang telah menikah. Ia bahkan sudah memiliki 2 orang buah hati, namun malah memilih berpaling dengan pria lain. Hal ini terjadi saat sang suami tengah menjalani masa hukuman, di mana situasi tersebut kemungkinan besar membuatnya merasa kesepian dan kehilangan arah, hingga akhirnya memutuskan berhubungan dengan seorang pemuda yang masih lajang. Awalnya hubungan mereka terkesan biasa saja. Namun seorang warga yang tinggal di sekitar kamar indekos si pemuda mulai merasa curiga, sebab si perempuan sering terlihat menginap di sana. Mereka juga kerap menunjukkan sikap yang mesra. Karena curiga, beberapa warga kemudian mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggerebekan. Mereka menemukan bahwa keduanya sedang berada di dalam kamar dan kondisi saat itu menimbulkan banyak pertanyaan. Warga kemudian membawa mereka ke kantor desa untuk dimintai penjelasan. Si pria hanya terdiam sementara si perempuan sempat membantah berbagai tuduhan meskipun pada akhirnya mengakui bahwa ia memang telah salah langkah. Akan tetapi kejadian ini kemudian terselesaikan dengan damai, mereka hanya dikenai sanksi sosial dan dipulangkan tanpa proses hukum. Apa yang mereka lakukan seperti dimaafkan dan insiden tersebut seakan berlalu dengan begitu saja. Namun hal ini tidak berlangsung lama sebab di beberapa bulan berikutnya, sang suami akhirnya keluar dari penjara. Ia sudah mengetahui semuanya sejak lama dan setelah seminggu menghirup udara yang bebas, ia kemudian menemui sang istri dengan hati yang dipenuhi amarah dan rasa kecewa. Situasi kala itu membuatnya tak mampu menahan gejolak batin dan akhirnya segala emosi itu pun meledak di hadapan perempuan yang pernah ia cintai begitu dalam. Situasi tersebut berlangsung dalam ketegangan yang mendalam hingga si perempuan itu kemudian ditemukan dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas kejadian tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si perempuan muda yang menjadi pemeran antagonis itu bernama Ardianti yang berusia sekitar 25 tahun. Ia bertempat tinggal di desa Ule di kecamatan Banda Sakti di kota Lhokseumawe di provinsi Aceh. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Ardianti sudah menikah sejak usianya masih belasan tahun. Ketika itu ia dilamar oleh seorang pria yang tinggal di desa sebelah. Dari pernikahan tersebut ia telah dikaruniai 2 buah hati yang masih sangat lucu dan menggemaskan. Pada awal menjalani rumah tangga, Ardianti dan suaminya termasuk pasangan yang cukup harmonis. Mereka dinilai memiliki kedewasaan dalam menyikapi berbagai persoalan hidup. Sang suami yang bernama Ahmad juga dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan selalu berusaha membimbing istrinya ke arah yang lebih baik. Namun dalam beberapa bulan terakhir, keharmonisan itu mulai terganggu karena masalah ekonomi. Ahmad diberhentikan dari tempatnya bekerja dan sejak saat itu ia tidak kunjung mendapatkan pekerjaan baru. Padahal kondisi dari kedua buah hatinya masih membutuhkan perhatian penuh, termasuk kebutuhan susu formula dan biaya sehari-hari. Pada momen tersebut Ahmad dan sang istri sering terlibat pertengkaran, suasana rumah seakan selalu panas oleh perdebatan kecil yang terjadi hampir di setiap hari. Ahmad merasa bahwa sang istri mulai berubah, ia lebih banyak mendiamkannya. Apalagi sudah tak mau diajak berkomunikasi secara lebih mendalam. Di situasi tersebut ia sebenarnya membutuhkan dukungan. Sebagai seorang kepala rumah tangga, kondisi seperti ini sangatlah sulit dan ia merasa sangat kelimpungan di setiap malam. Hingga pada akhirnya Ahmad mulai berpikiran yang macam-macam. Ia membutuhkan uang secara instan. Terlebih kondisinya sudah tak punya barang apapun untuk dijual. Dan stok bahan pokok juga sudah tak ada yang bisa dimasak. Dalam keputusasaan sebagai seorang kepala rumah tangga, di sana Ahmad kemudian mengambil pilihan yang bertentangan dengan keyakinannya selama ini. Kebetulan di desa tempat tinggalnya banyak warga yang memelihara hewan ternak. Dan saat itulah ia memutuskan untuk mengambil hewan-hewan tersebut, hal ini sebagai upaya terakhirnya bertanggung jawab pada sang istri dan kedua buah hatinya.
Kejadian ini berlangsung cukup cepat. Ahmad masuk ke pekarangan rumah salah satu warga. Dengan sigap ia kemudian sudah mengambil 2 ekor ayam kampung. Keesokan harinya ia langsung menjualnya ke pasar dan ia mendapatkan uang senilai Rp300.000 setelahnya diberikan semuanya pada Ardianti. Namun sayangnya aksi itu ternyata terpantau lewat kamera tersembunyi dan 2 hari berikutnya ia didatangi oleh warga bersama petugas instansi terkait. Meskipun nilai yang diambilnya hanya sebesar Rp300.000, tetapi tindakan tersebut tetap membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman 2 hingga 5 tahun penjara. Mengetahui keadaan suaminya ditangkap, Ardianti merasa sangat terkejut. Ia tak kuasa menahan rasa kecewa dan rasa malu yang datang dalam satu waktu. Ia sama sekali tak menyangka bahwa sang suami sampai melakukan tindakan seperti itu, dan ketika menjenguknya di tempat penahanan, Ardianti pun meluapkan emosinya dengan memarahi Ahmad. Dalam pertemuan itu, Ardianti mengungkapkan keinginannya untuk berpisah. Ia menolak menerima alasan apapun atas tindakan yang telah dilakukan Ahmad. Baginya, semuanya sudah cukup. Ia merasa tak lagi sanggup menjalani rumah tangga ini, terlebih dalam beberapa bulan terakhir hidupnya terasa penuh tekanan akibat status Ahmad yang tak punya penghasilan. Namun Ahmad menolak permintaan tersebut. Ia bersikeras untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka. Meski berada dalam kondisi sulit, Ahmad tetap menyimpan harapan bahwa Ardianti akan bersedia menunggunya hingga masa hukumannya selesai. Singkat cerita, Ardianti akhirnya memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya. Di sana ia memutuskan untuk menggantungkan hidup kepada sang ayah karena ia sadar tak memiliki penghasilan sama sekali jika terus bertahan di rumah kontrakan. Hingga sekitar 3 bulan setelah kepulangan itu, rasa jenuh mulai menyelimuti diri Ardianti. Ia merasa tak terbiasa menjalani malam-malamnya seorang diri. Sebagai perempuan yang telah menikah, ia tentu merindukan kehadiran dan kehangatan dari sosok seorang pria. Namun di dalam hatinya, ia telah menutup pintu untuk Ahmad. Ia tak lagi ingin menunggu suaminya bebas, karena merasa bahwa semua itu hanya akan membuang waktunya saja. Pada akhirnya, Ardianti memilih untuk mengisi kekosongan itu dengan bermain media sosial. Ia mulai membagikan beberapa foto dirinya menampilkan sisi terbaik dengan sentuhan penampilan dan riasan yang membuatnya tampak lebih muda dan menarik. Dari situlah perhatian mulai datang. Banyak pesan masuk dari pria-pria yang memujinya. Mereka menyampaikan kekaguman dan bahkan tak sedikit yang mengajaknya bertemu dengan harapan bisa menjalin kedekatan yang lebih intens. Dari sekian banyak pesan yang masuk, perhatian Ardianti akhirnya tertuju pada seorang pemuda yang usianya diperkirakan sekitar 24 tahun. Pemuda itu mengaku bekerja sebagai manajer di salah satu restoran ternama di kota mereka. Ia terlihat cukup percaya diri, bahkan sempat memperlihatkan beberapa barang miliknya yang bernilai cukup tinggi seperti jam tangan mahal dan kendaraan roda 2 yang sporty. Semua itu secara tidak langsung membuat Ardianti merasa terpikat. Dan karena itulah Ardianti mulai membuka diri dan menjalin komunikasi lebih mendalam. Ia merasa bahwa pemuda itu bisa menjadi tempatnya berkeluh kesah sekaligus pelampiasan dari kesepian yang selama ini ia rasakan. Singkat cerita, pertemuan pertama antara Ardianti dan Arjuna akhirnya terjadi di sebuah kamar indekos milik pemuda tersebut. Arjuna mengundangnya untuk sekadar berbincang dan menghabiskan waktu bersama. Ardianti yang telah lama merasakan kesepian ternyata langsung berlaku agresif. Ia mulai membuka diri dan memperlihatkan sisi rapuhnya sebagai seorang perempuan yang sedang membutuhkan pelukan hangat dalam hidupnya. Di situasi itu, ia kemudian mengajaknya menyerahkan kepercayaan penuh tanpa menuntut apapun dari sosok yang baru dikenalnya itu. Kejadian ini kemudian membuat mereka semakin terikat satu sama lain. Arjuna mengatakan bahwa Ardianti lah yang sering mengajaknya bertemu setelah insiden di kamar indekos tersebut. Sebagai seorang pria, ia tentu tidak melewatkan kesempatan itu. Tanpa mencari tahu latar belakang dari Ardianti, ia kemudian memilih untuk terus bersamanya. Pada momen itu, Ardianti juga tidak menceritakan mengenai kondisi rumah tangganya. Ia tidak memberitahukan tentang keberadaan buah hatinya, termasuk sang suami yang sedang menjalani masa tahanan. Akan tetapi yang tidak disadari oleh mereka, ternyata ada seorang warga yang tinggal di sekitar kamar indekos. Arjuna mulai merasa curiga. Ia merasa bahwa kebersamaan antara dua insan tersebut terasa cukup janggal.
Diam-diam, ia kemudian sering mengamati tingkah laku mereka berdua, dan benar saja, Ardianti memang sering menginap di sana. Padahal dalam pengakuannya Arjuna masih berstatus sebagai seorang bujangan. Pada saat itu ia kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada warga yang lain dan mereka pun bersepakat untuk mencari tahu lebih lanjut. Beberapa warga lalu berada di kejauhan ketika Ardianti kembali datang ke kamar indekos tersebut dan setelah waktunya dirasa tepat mereka pun memutuskan untuk membongkar perbuatan mereka. Kejadian itu terjadi pada pukul 11 malam. Ada sekitar belasan warga yang sudah berada di depan pintu kamar indekos. Pada awalnya mereka mencoba untuk menggedor pintu, namun keduanya tidak menjawab dan justru terkesan bungkam. Hingga di beberapa menit berikutnya salah satu warga kemudian memutuskan untuk membukanya secara paksa dan mereka tentu sangat terkejut dengan rutinitas yang mereka lakukan. Pada saat itu si pria berdiri terdiam di depan lemari kayu. Ia terkejut dan merasa sangat panik serta gelisah. Sementara itu sang perempuan memilih terbenam di atas tempat tidur, menutupi tubuhnya dengan selimut dan memalingkan wajah dari para warga yang datang. Peristiwa ini sempat menimbulkan kericuhan karena beberapa warga tidak terima tempat tinggal mereka dijadikan lokasi untuk hal-hal yang dianggap tidak pantas. Namun situasi akhirnya bisa dikendalikan oleh tetua desa yang hadir. Mereka berusaha menenangkan keadaan dan memutuskan untuk langsung membawa keduanya ke kantor desa. Pada momen itu Ardianti sempat menyangkal tuduhan warga. Ia beralasan bahwa dirinya dan Arjuna telah menikah secara sah dan kini merupakan pasangan resmi. Namun ketika diminta untuk menunjukkan bukti pernikahan, baik Ardianti maupun Arjuna hanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ketika orang tua Ardianti datang bersama kedua anaknya, barulah ia menangis dan menyampaikan semuanya dengan suara bergetar. Ia menyatakan penyesalan yang dalam dan meminta maaf kepada keluarganya. Setelah dilakukan musyawarah antara keluarga, tetua desa, dan warga, keduanya diberikan sanksi sosial secara adat. Kasus ini tidak dilanjutkan ke jalur hukum karena seluruh pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Sementara itu Arjuna diminta meninggalkan kamar indekosnya dan tidak diperkenankan kembali ke wilayah tersebut. Singkat cerita, beberapa minggu setelah kejadian itu, Ahmad yang masih berada dalam masa pembinaan akhirnya mengetahui kenyataan pahit mengenai sang istri. Ia merasa kecewa dan seakan dicampakkan oleh Ardianti. Perasaan itu terus tumbuh dalam diam, menyisakan luka yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan pada akhirnya, sekitar 3 bulan kemudian, ia resmi dibebaskan. Kasus yang menjeratnya tidak termasuk kategori berat dan ia juga mendapatkan remisi karena perilakunya yang dinilai baik selama menjalani masa tahanan. Setelah keluar, ia langsung mencoba mencari tahu keberadaan sang istri. Dalam pikirannya hanya ada satu keinginan ingin mendapat penjelasan langsung dari orang yang dulu sangat ia cintai. Ia tahu bahwa situasi bisa saja menjadi rumit, namun gejolak batin dalam dirinya sudah tidak bisa lagi ditahan. Hingga akhirnya setelah bertemu dengan kedua anaknya dan juga sang istri, Ahmad merasa ada yang berbeda. Tatapan matanya seolah tak bisa lepas dari raut wajah Ardianti yang kini terasa asing. Dalam benaknya muncul berbagai perasaan yang bercampur aduk mulai dari rasa sedih dan kecewa hingga sulit menerima kenyataan yang ia lihat secara langsung. Tanpa banyak berpikir, Ahmad yang tengah diliputi emosi langsung melakukan tindakan yang di luar kendalinya. Dalam amarah yang begitu kuat, ia meluapkan perasaan kecewanya dengan cara yang tidak semestinya, hingga membuat Ardianti tak kuasa untuk berkata apa-apa. Perempuan berusia 25 tahun itu pun terjatuh dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan, namun masih dalam keadaan sadar. Di saat itu Ahmad tak berusaha melarikan diri. Ia hanya terduduk lemas di kursi memeluk kedua buah hatinya yang masih belum memahami apa yang sedang terjadi. Sementara itu, kedua orang tua Ardianti terlihat sangat panik ketika melihat keadaan putri mereka. Dengan sigap, Ardianti langsung dibawa menuju fasilitas kesehatan terdekat. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan setelah mendapat perawatan dari tim medis, kondisi Ardianti secara perlahan mulai stabil. Ia mengalami luka ringan yang tidak membahayakan dan tidak ada cedera serius yang ditemukan. Bahkan setelah dirawat lebih lanjut 2 hari berikutnya, ia sudah diizinkan untuk kembali pulang ke rumah. Namun, nasib berkata lain untuk Ahmad.
Hanya dalam waktu seminggu setelah ia menghirup udara bebas, kini ia harus kembali menghadapi persoalan yang membawa dirinya lagi ke dalam proses hukum. Kedua orang tua Ardianti memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut dan Ahmad pun mengakui semua yang telah dilakukannya. Ahmad menyampaikan bahwa apa yang terjadi adalah luapan emosi yang tidak mampu ia bendung. Ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun, hanya ingin menyampaikan rasa kecewa yang selama ini ia pendam dalam diam. Sebuah kisah yang benar-benar cukup menggelitik jiwa dan mungkin di luar sana masih banyak cerita serupa yang tidak pernah terungkap. Kita hanya bisa berharap semoga siapapun yang sedang menghadapi ujian serupa dapat menahan diri dan memilih jalan yang lebih tenang dalam menghadapi masalah. Apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, entah itu pasangan, saudara, atau orang terdekat sekalipun, sebaiknya kita hadapi dengan hati yang lapang. Anggaplah semua ini sebagai bentuk ujian dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.